Salam Bapak Ibu, saudara dikasih oleh Tuhan Yesus, selamat datang kembali dalam renungan kita pada hari ini. Hari ini firman Tuhan terdapat dalam Kolose pasal 3 ayat 13. Demikian firman Tuhan, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Saudara, berita dari Sukabumi.com tanggal 24 Oktober 2024 yang lalu, terjadinya tabrakan mobil box dengan angkot dan menyebabkan satu penumpang angkot meninggal dan 8 lainnya luka-luka. Penyebabnya karena ketidakhati-hatian sopir, ketidaksabaran sopir untuk mendahului dan menyalip kendaraan lain. Bayangkan satu nyawa melayang dan lainnya luka-luka oleh karena seorang sopir yang tidak sabar. Artinya, akibat tidak sabar dapat merugikan orang lain, tapi juga dapat merugikan diri sendiri. Hari ini kita baca satu tema tentang sabarlah satu dengan yang lain. Kata satu dengan yang lain berarti bahwa kita berbicara tentang sesama manusia. Jika ada orang yang tidak sabar dengan benda mati yang mestinya ia kuasai dan marah kepada benda mati tersebut, ia adalah manusia yang paling bodoh di dunia. Contohnya, ketika HP-nya mengalami gangguan, dia pukul-pukul sampai pecah, bahkan dilemparnya dengan emosi. Jika dengan benda mati saja ia tidak bisa sabar, apalagi dengan manusia sebagai makhluk hidup. Sabar dengan sesama mudah dikatakan, tetapi tidak mudah dipraktekkan. Walaupun memang tidak mudah, tetapi sebagai anak-anak Tuhan, kita dituntut untuk memiliki sifat sabar serta memiliki sikap sabar. Saudara, ada beberapa alasan mengapa Alkitab mengajar kita untuk harus sabar satu dengan yang lain. Pertama, sabar adalah bagian dari isi kasih. 1 Korintus pasal 13:4 berkata, kasih itu sabar. Izinkan saya membalikkan menjadi sabar itu kasih. Maka jadinya adalah kasih itu sama dengan sabar. Jika kita berkata kita memiliki kasih, tetapi menjadi orang yang tidak sabar, sebenarnya kasih kita tidak benar. Karena kasihnya lah Tuhan bersabar terhadap manusia berdosa untuk menunggu mereka bertobat. Bayangkan jika setiap kali manusia berdosa, Tuhan langsung menjatuhkan penghukuman. Apa jadinya kita hari ini dan saat ini? Mungkin sebagian besar kita sudah mati. Jika orang lain berbuat salah dan jahat kepada kita, kita segera ingin membalas atau berharap segera ia mendapat hukuman. Mungkin kita mengutuknya dan sebagainya. Tetapi ingat, firman Tuhan mengajar kita untuk bersabar. Pembalasan adalah hak Tuhan karena dialah Tuhan yang adil. Yang kedua, sabar memberi kesempatan kita untuk mendengar suara Tuhan. Ketika Yusuf mendengar Maria sedang hamil, sekalipun karena oleh kuasa Roh Kudus, sesungguhnya adalah manusiawi jika Yusuf ingin menceraikannya. Namun Yusuf tidak buru-buru ambil keputusan. Ia mempertimbangkan maksud hatinya itu. Saat ia mempertimbangkan, suara Tuhan datang kepadanya untuk berani ambil risiko. Ambil tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepadanya. Mengambil Maria sebagai istrinya. Ketika dalam situasi sulit mengambil keputusan, tetaplah sabar dengan menghadapi dan membawa serta menunggu keputusan dari Tuhan. Supaya kita tidak salah mengambil keputusan. Beberapa waktu lalu saya melayani keluarga yang sudah diambang perceraian. Nasihat yang kami berikan adalah sabarlah dan pikir ulang sematang-matangnya sebelum Anda mengambil keputusan bercerai. Akhirnya dengan pertolongan Tuhan, perceraian tersebut tidak terjadi. Ketiga, sabar satu yang lain melatih kita semakin dewasa dalam karakter. Banyak orang gagal dalam menjalankan tugas, tanggung jawab dan panggilan pelayanan karena tidak sabar. Ada hamba Tuhan muda yang terlalu bernafsu cepat mau dilantik menjadi pendeta dan berusaha memaksa kehendaknya kepada pimpinan daerah. Akibatnya, ia memiliki hubungan yang renggang dengan pengurus daerah dan menjadi buah cibiran rekan-rekan sepelayanannya. Lucunya, di mana-mana ia selalu memakai atribut kependetaan. Apakah keinginan dilantik menjadi pendeta itu salah? Tentu tidak. Tetapi ketidaksabaran
untuk kesempatan pimpinan organisasi menilai dan menyetujui, itulah yang jadi masalah. Ketidaksabaran itu adalah masalah. Sesungguhnya ini adalah cerminan karakter yang bersangkutan. Kesabaran adalah satu tolak ukur kedewasaan karakter kita sebagai anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan. Mari kita dengan sungguh-sungguh minta kepada Tuhan supaya Ia memberi kita sifat dan sikap yang sabar. Marilah kita melatih diri untuk sabar satu dengan yang lain, mulai dari kehidupan rumah dan keluarga, dan rumah tangga, di persekutuan gereja, di tempat pekerjaan, dan dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati orang-orang sabar. Shalom.